Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-146, dengan judul Bai Jingyun yang berduka. Langsung ke dalam alurnya. True Primal Chaos Formula telah mencapai tahap kesuksesan besar dari lapisan kedua. Aliran seperti sutra telah terpecah menjadi 5.000 filamen, dan kultivasi tahap awal altering muscle saya telah sangat terkonsolidasi. Sudah waktunya aku akhirnya menarik Strive Seal. Petik 2. Dua simbol prasasti tubuh yang dipilih Lin Ming adalah simbol pengumpulan esens dan Strive Seal. Yang pertama mampu mempercepat kultivasi seseorang dengan meningkatkan tingkat pengumpulan esensi sejati, dan yang terakhir mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Dia sudah berhasil menyusun simbol pengumpulan esensi. Saat itu, ia baru berada di tahap puncak pelatihan Viscera. Untuk menyusun simbol pengumpulan esensi, dia telah membebani kekuatan jiwanya dan esensi sejatinya, menyebabkan dirinya tertidur lelap selama 3 hari 3 malam. Untuk tujuan keamanan, dia telah mengesampingkan Strive Seal untuk saat ini. Tapi sekarang, kultivasinya sudah stabil pada tahap mengubah otot. Selain True Primal Chaos Formula, miliknya yang mencapai kesuksesan besar di lapisan kedua, akan jauh lebih mudah untuk membuat Strive Seal jika dibandingkan dengan sebelumnya. Lin Ming menempatkan tombak lembut mendalam berat di cincin spasial ini, menutup pintu kabinnya dan menutup plakat "Jangan ganggu". Setelah itu, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap selama beberapa jam sampai subuh. Lin Ming bangkit dari tempat tidur, mencuci diri, makan dan juga minum air. Kemudian dia duduk sebentar, minum teh, sebelum dia berdiri dan mencuci tangannya, membakar dupa, mandi, dan melenyapkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dia membiarkan pikirannya menjadi sepenuhnya halus, sambil menyesuaikan pola pikirnya ke kondisi optimal. Penciptaan simbol prasasti ini sangat penting bagi Lin Ming. Bahan yang digunakan untuk menyusun Strive Seal lebih berharga daripada yang digunakan untuk menyusun Essence Gathering Symbol. Karena beberapa bahan sangat sulit ditemukan, Lin Ming tidak dapat menyiapkan cadangan apapun. Jadi, dia tidak bisa membiarkan ruang untuk kegagalan. Satu kesalahan di sini akan menjadi akhir dari semuanya. Lin Ming menggunakan setengah jam untuk menyesuaikan kondisinya, dan kemudian dia akhirnya mulai menyusun Strive Seal. Gambar simbol prasasti yang satu ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Sepanjang, Lin Ming tidak membuat satu kesalahan pun. Tidak hanya keadaan niat bela diri yang halus memiliki efek yang luar biasa pada kultivasi, tetapi juga efektif saat menyusun simbol prasasti. Karena dia dapat tetap sepenuhnya dalam keadaan halus, hatinya bahkan tidak memiliki gangguan sedikit pun, jadi Lin Ming dapat terus-menerus mempertahankan tingkat konsentrasi tertinggi. Ketika orang biasa secara berlebihan mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka akan mengalami vertigo yang memusingkan, dan keinginan untuk tertidur. Dalam kasus Lin Ming, dia masih bisa mempertahankan kondisi terbaiknya. Saat matahari terbenam turun melintasi cakrawala gunung, Lin Ming akhirnya menggambar simbol dan garis terakhir. Di udara, beberapa simbol prasasti yang bersinar-bersinar seperti matahari terbenam di nirwana. Mereka mulai perlahan-lahan menyatu menjadi satu, dan pada saat itu sangat indah. Setelah setengah dupa waktu, simbol prasasti akhirnya benar-benar menyatu, dan simbol Strive Seal berubah menjadi aliran cahaya yang dengan cepat tenggelam ke punggung tangan Lin Ming. Itu akhirnya diringkas menjadi gambar rahasia naga dan phoenix terbang. Biasanya, tanda rahasia simbol prasasti akan memberi kesan misteri kuno. Namun, tanda Strive Seal ini lebih mirip dengan kaligrafi. Itu samar-samar tampak seperti karakter kuno untuk pertarungan dan setiap
Pukulan panjang dan menyeluruh, dan sepertinya memiliki momentum mengesankan yang agak tajam, seperti tombak panjang. Dalam menyusun Strive Seal, Lin Ming telah menghabiskan banyak sumber daya. Esensi sejatinya masih berlimpah, tetapi kekuatan jiwanya telah melebihi batasnya. Dia berhasil minum sedikit air, dan langsung tidur. Tidur ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Setelah bangun, perut Lin Ming bergemuruh. Dia sangat lapar dan ada rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Setelah dia makan, dia duduk bermeditasi. Lin Ming tidak terus berkultivasi, tetapi pergi ke ruang pengukur kekuatan Seven Profound Martial House. Peran, Strike Seal, sederhana saja. Itu untuk secara langsung meningkatkan kekuatan fisik, kekuatan esensi sejati dari seorang seniman bela diri, dan dengan demikian meningkatkan kecakapan tempur mereka. Lin Ming ingin melihat seberapa besar Strive Seal ini meningkatkan kekuatan bertarungnya. Saat dia memilih sudut ruang pengukur kekuatan untuk mengukur kekuatannya, dia mendekati kolom batu dan menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya mulai dibanjiri dengan esensi sejati, dan esensi sejati mengalir ke tangan kanannya. Strive Seal mulai mengeluarkan lampu merah samar, seolah-olah darah yang beredar di bawahnya terlihat. "Hoh!" Lin Ming berteriak dan melepaskan pukulan. Ada suara dentuman yang tumpul, seolah-olah kolom batu itu dipukul oleh palu besi, dan terus bergetar dengan gila. Sinar cahaya itu seperti air mancur saat bergegas. Itu tiba-tiba bergegas ke ketinggian seseorang. Hasil akhirnya, 7.200 jins. 7.200 jins. Mata Lin Ming cerah saat melihat hasil ini. Ini sudah jauh melebihi serangan biasa Ling Sen. Ling Sen pernah melakukan pukulan acak dengan hasil 4.900 jins. Bahkan jika pada saat itu dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, kekuatan penuh Ling Sen seharusnya tidak lebih dari 6.100 jins. Hasil Lin Ming lebih dari 1.000 jins di atas ini. Ketika seorang seniman bela diri tiba di periode kondensasi puncak puls, kekuatan tinju mereka akan menjadi sekitar 8.000 jins. Ada sebagian kecil dari mereka yang memiliki kekuatan ilahi bawaan, yang kekuatan tinjunya bisa mencapai 10.000 jin. Dengan 7.200 jins kekuatan tinju Lin Ming, dia sudah dekat dengan kekuatan seniman bela diri periode kondensasi puncak puls. Dia telah berhasil menyelesaikan Strive Seal dan Essence Gathering Symbol, mencapai kesuksesan besar True Primal Chaos Formula dari lapisan kedua, memahami konsep angin, menerobos ke tahap mengubah otot, dan juga berhasil memadatkan benih dewa sesat. Adapun Pulse Cutting Palm itu cukup sederhana. Ini pada awalnya bukan seni bela diri yang kuat, dan Lin Ming sudah menguasainya. Dia telah menyelesaikan hampir semua yang dia butuhkan dan itu hanya 2 bulan sejak tes murid inti dimulai. Ada banyak waktu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dibandingkan dengan terakhir kali dia berpartisipasi dalam arai 10.000 pembunuhan, dia sekarang memiliki Strive Seal, Heavy Profound Soft Spear, Heretical God Force, dan telah mengembangkan kultivasi, True Primal Chaos Formula, dan mengalir seperti sutra. Bahkan jika dia menghadapi Zhang Guanyu sekarang, Lin Ming memiliki jaminan yang luar biasa bahwa dia akan menang. Setelah saya mengalahkan Zhang Guanyu, saya bisa mendapatkan Blood Lingzi berusia 500 tahun. Ini akan sangat bermanfaat untuk vitalitas saya. Zhang Guanyu ini adalah orang yang jahat dan penipu. Saya tidak tahu rencana jahat macam apa yang akan dia coba buat untuk berurusan dengan saya. Lebih baik jika saya menantangnya lebih awal dan menyia-nyiakannya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Petik 2. Waktu berlalu. Sebentar lagi, itu sudah hari jamuan besar Istana Kekaisaran. Seluruh Istana Kekaisaran didekorasi dengan acara meriah, cerah dan ceria. Keamanan istana meningkat,
dan dijaga ketat. Di jalan utama menuju Istana Kekaisaran, ada karpet merah sepanjang ratusan meter. Ada pelayan cantik yang telah menjalani pemeriksaan cermat yang berjalan berkeliling, menawarkan berbagai masakan kepada para tamu. Hari ini, yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka di kota Sky Fortune. Ada pahlawan muda, tampan, dan luar biasa, 10 peringkat teratas murid surgawi abode dari 7 rumah bela diri yang mendalam, murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan beberapa yang kekuatannya biasa, tetapi merupakan bakat muda dari yang besar, dan keluarga yang dihormati. Selain itu, para putri dan pangeran, termasuk putra mahkota yang Lin dan Pangeran Awan yang Zen semuanya telah tiba di tempat kejadian. Namun, keduanya bukanlah tamu utama hari ini. Bahkan bintang yang mempesona Lin Ming dan Qin Xingxuan tidak menjadi tamu utama. Tamu utama hari ini adalah utusan khusus dari Seven Valleys mendalam. Tapi siapa utusan khusus ini, para tamu yang hadir tidak tahu. Kaisar tiba. Saat Qasim mengumumkan hal ini, semua pelayan dan wanita istana berlutut dengan berlimpah. Namun, para tamu tidak perlu melakukannya, tidak apa-apa selama mereka membungkuk. Lin Ming mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjalan ke aula mengenakan mahkota dengan 9 bintang, jubah naga berjari 5, dan sepatu bot naga emas. Meskipun lelaki tua ini mengenakan pakaian yang perkasa dan mengesankan, itu tetap tidak bisa menyembunyikan depresi berat dan kesuraman di dahinya. Matanya hampir terkubur keriput dan daging lepas di lehernya mulai rusak. Ada bintik-bintik usia samar di pelipisnya. Dia terlihat berusia setidaknya 70 tahun. Orang tua ini adalah penguasa kerajaan Sky Fortune, Kaisar Yang Jian. Yang Jian tidak memiliki banyak anak laki-laki. Anak-anak laki-laki yang dia datangi pada usia yang terlambat. Itulah mengapa ketika beberapa putranya akhirnya dewasa, dia sudah sampai di akhir hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat kaisar kerajaan Sky Fortune. Di tubuh kaisar ini, tidak ada aura kerajaan dari udara ungu datang dari timur. Sebaliknya, yang ada hanyalah gas yang mematikan dan lesu. Yang Jian rupanya tidak berniat menyapa para tamu. Dia tiba di aula perjamuan dan duduk di kursi kehormatan, lalu menutup matanya dengan istirahat. Yang Jian ini mungkin hanya memiliki 4 atau 5 tahun hidup yang tersisa, dan itu semua dirawat dengan obat-obatan yang berharga dan dirawat dengan hati-hati hingga kesehatannya oleh para dokter terbaik. Jika dia adalah orang biasa dan telah mencapai tingkat ini, dia pasti sudah mati. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia secara tidak sengaja melihat sekilas Bai Jingyun berdiri di sudut aula perjamuan. Bai Jingyun mengenakan gaun hitam formal, dan tampaknya telah kehilangan semua temperamennya yang biasanya tenang. Hari ini dia tampak agak cemas dan terganggu. Ada seorang pemuda bangsawan muda yang mendekati Bai Jingyun, tapi Bai Jingyun sepertinya tidak menyadari keberadaannya. Bai Jingyun, dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Meskipun Lin Ming mengira ada sesuatu yang aneh, dia tidak terlalu peduli. Kemudian, Murongzi berjalan ke sisi Bai Jingyun membawa segelas jus. Dia mendorong pemuda bangsawan muda yang tak henti-hentinya itu ke samping. Kakak Jingyun, apa kabar? Apakah kamu tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Bai Jingyun nyaris tidak tersenyum, dan mencoba mengucapkan beberapa kata yang melegakan. Pada saat ini, Qasim Pengadilan melaporkan, murid langsung dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam, Tuan Ouyang. Mendengar ini dipanggil, tangan dan kaki Bai Jingyun langsung menjadi sedingin es. Ouyang dari fraksi Akasia, itu benar-benar dia. Apa? Murongzi bertanya, tidak jelas. Cepat dan pergi dari sini, kalau tidak akan terlambat. Bai Jingyun berkata dengan panik. Apa sebabnya? Ouyang di Hua ini adalah pelecehan seksual.
Apakah Anda ingat terakhir kali di perjamuan putra mahkota di mana saya mengatakan saya tidak bisa bertanggung jawab atas pernikahan saya sendiri? Itu semua karena dia. Petik 2. Saat Bai Jingyun mengatakan ini, Murongzi tiba-tiba teringat peristiwa itu di benaknya. Ketika putra mahkota mengundang Lin Ming ke perjamuannya, Bai Jingyun dengan bercanda menyuruhnya menikahi Lin Ming. Murongzi menggoda punggungnya, dan bertanya mengapa dia tidak menikahi Lin Ming sendiri. Akhirnya, Bai Jingyun berkata bahwa dia tidak lagi bisa memutuskan pernikahannya sendiri. Murongzi mengira ini aneh. Dengan status khusus Bai Jingyun, bagaimana mungkin dia tidak dapat bertanggung jawab dan memutuskan pernikahannya sendiri? Itu karena pihak lain adalah murid langsung dari sesepuh 7 lembah mendalam. Status murid langsung setara dengan 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri dari berbagai negara. Tetapi karena seorang murid langsung seringkali berhubungan dekat dengan sesepuh, dalam situasi yang sebenarnya, bahkan 7 utusan mendalam atau tuan rumah bela diri harus menunjukkan 3 poin rasa hormat. Meskipun Murongzi biasanya tidak berperasaan dan tidak takut pada langit atau bumi, dia masih mengerti bahwa orang semacam ini bukanlah seseorang yang keluarga Murongnya bahkan bisa berharap untuk bersaing. Tapi dia tidak bisa begitu saja pergi dan meninggalkan Bai Jingyun untuk menderita untuk dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak tega melakukan itu. Kakak Jingyun, aku cepat pergi, kata Bai Jingyun mendesak. Murid dari fraksi Akasia paling menyukai mereka dengan penampilan dan bakat luar biasa. Jika Murongzi ditemukan oleh Ouyang Dihua, kemungkinan besar dia akan mengamatinya. Murongzi menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan dengan cepat berjalan menuju kamar kecil istana. Episode ke-147, dengan judul Aku akan membuangmu malam ini. Langsung ke dalam alurnya. Sialan, Yang Zen. Murongzi mengatupkan giginya, hati penuh dengan kebencian. Meskipun perjamuan akbar diadakan di istana kekaisaran, orang yang bertanggung jawab untuk mengaturnya adalah Pangeran Awan, Yang Zen. Tidak mengherankan bahwa sebelum malam ini, tidak ada yang tahu identitas tamu besar dari Seven Valleys mendalam. Tampaknya Yang Zen telah memihak Ouyang Dihua, dan menawarkan untuk membantunya mencari wanita cantik. Saat Ouyang Dihua tiba di tempat kejadian, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar sedikit bangkit dan mengangguk. Tapi orang pertama yang dilihat Ouyang Dihua adalah Lin Ming. Dia dengan kejam tersenyum padanya dengan ekspresi yang bijaksana. Melihat Ouyang Dihua menatapnya, Lin Ming mengerutkan kening. Penampilan ini jelas sama seperti ketika seseorang pada kedudukan tertinggi memandang rendah seseorang di bawah mereka, itu adalah tampilan yang dipenuhi dengan ejekan dan belas kasihan. Saat Ouyang Dihua perlahan naik ke atas panggung, matanya melihat ke seluruh ruangan. Matanya sedikit berhenti pada Bai Jingyun, Wang Yuhan, dan bahkan tubuh Qin Xingxuan sebelum pergi. Jeda kecil ini mengisi Bai Jingyun dengan kecemasan yang gemetar. Ini buruk, bahkan Yuhan telah diseret. Qin Xingxuan tidak takut karena dia sudah menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun statusnya lebih rendah dari Ouyang Dihua, mengingat reputasinya sebagai bakat kelas 6, Ouyang Dihua tidak akan berusaha untuk menyerang dirinya. Di masa depan, Qin Xingxuan sangat mungkin menjadi murid langsung dari beberapa penatua dari 7 lembah mendalam. Tapi Wang Yuhan berbeda. Di depan Ouyang Dihua, dia tidak memiliki latar belakang yang dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Ouyang Dihua terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya, dan berkata, saya senang berada di sini di kerajaan Sky Fortune. Malam ini, saya sangat senang bisa bertemu dengan semua elit kerajaan Sky Fortune. Alasan saya datang ke kerajaan keberuntungan langit hari ini, terutama untuk melihat perkembangan besar di kerajaan keberuntungan langit, dan melihat pahlawan muda yang kuat dari negara yang hebat ini.
Selain itu, 7 utusan mendalam kerajaan Sky Fortune akan kembali ke sekte utama. Jadi, selama 6 bulan ke depan ini, saya akan menggantikan sementara sebagai 7 utusan mendalam. Petik 2. Saat Ouyang Dihua mengatakan ini, Bai Jingyun langsung merasakan pusing yang menyakitkan. Ouyang Dihua sebenarnya akan menjadi 7 utusan mendalam kerajaan Sky Fortune. Ini hanyalah berita mengerikan yang tidak bisa lebih buruk lagi. Dia sudah menduga bahwa 6 bulan ke depan akan menjadi mimpi buruk semua gadis cantik di kota Sky Fortune. Semua gadis bahkan dengan sedikit ketenaran, seperti Murongzi atau Wang Yuhan, akan menjadi target Ouyang Dihua. Bahkan jika mereka ingin bersembunyi, mereka tidak bisa. Mereka sudah terlalu terkenal. Mungkin saja bahkan sebelum Ouyang Dihua datang ke kerajaan keberuntungan langit, dia telah menetapkan tujuan dan memutuskan bahwa Murongzi dan Wang Yuhan akan menjadi mangsanya. Di koridor berliku di luar ruang perjamuan, Murongzi mendengar pernyataan pembukaan Ouyang Dihua. Dia sekarang tahu, tidak ada artinya bersembunyi. Alasan Ouyang Dihua datang ke kerajaan Sky Fortune sebagai 7 utusan yang mendalam adalah karena mereka. Murongzi mengatupkan giginya dan berpikir keras, dasar pelecehan seksual, jika kamu berani mendekatiku atau menyentuh tubuhku, aku akan memotong penismu dan aku akan mati bersamamu. Setelah putra mahkota Yang Lin mendengar berita ini, dia juga terlihat tidak baik. Dia tahu bahwa perjamuan ini diatur oleh adik ke-10, Pangeran Awan. Apa artinya? Penyambutan Ouyang Dihua diatur oleh Yang Zhen. Jelas Yang Zhen sudah berhasil membuat semacam kesepakatan sebelumnya dengan Ouyang Dihua tentang tahta masa depan. Hari ini, Yang Zhen tidak ragu-ragu untuk menyembunyikan identitas Ouyang Dihua, dan mengundang begitu banyak putri cantik dari keluarga besar dan terhormat. Ini merupakan pelanggaran besar bagi semua keluarga itu. Alasan dia bisa melakukan ini adalah karena Ouyang Dihua akan mengambil alih peran 7 utusan yang mendalam, dan dengan demikian Yang Zhen telah menemukan pendukung. Yang Lin pasti tahu bahwa Zhang Guanyu dan Yang Zhen sangat dekat. Tanpa ragu, keduanya telah membentuk aliansi, dan orang yang telah mempromosikan mereka untuk membentuk aliansi ini adalah Lin Ming. Lin Ming adalah musuh bersama Yang Zhen dan Zhang Guanyu. Kemungkinan besar, orang yang mengundang Ouyang Dihua adalah Zhang Guanyu. Entah bagaimana berhasil mendapatkan dia sebagai pendukung mereka, dia tidak bisa membayangkan berapa harga yang telah dibayar Zhang Guanyu untuk ini. Memikirkan hal ini, Yang Lin menarik napas dalam-dalam. Ketika dia mendapatkan dukungan Lin Ming, dia berpikir bahwa dia telah memenangkan setengah pertempuran. Tapi, setelah mengalami gerakan terakhir Zhang Guanyu dan Yang Zhen, dia sudah kalah sebelum dia sempat memikirkan untuk bangkit kembali. Apakah itu Zhang Guanyu atau Yang Zhen, mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Bagaimana mungkin mereka akan duduk dan menunggu mati hanya karena Lin Ming? Lin Ming memperhatikan perubahan ekspresi Yang Lin, serta wajah Zhang Guanyu dan Yang Zhen yang dipenuhi dengan kegembiraan, dan segera mengerti bahwa ini karena Ouyang Dihua. Sekarang jelas baginya mengapa begitu Ouyang Dihua masuk, dia melihat Lin Ming seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Jadi begitulah, aku adalah tikusnya, ekspresi Lin Ming tidak berubah, dan dia masih dengan tenang duduk di kursinya seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Zhang Guanyu mengayunkan kipasnya, berjalan ke arah putra mahkota. Lin Ming dan putra mahkota duduk sangat dekat satu sama lain, dan tatapan Zhang Guanyu tertuju pada Lin Ming. Ada kebahagiaan yang tersirat dalam tatapan itu, seolah-olah itu adalah ekspresi yang sama persis dengan yang dimiliki Ouyang Dihua, tentang seekor kucing yang bermain dengan tikus. Jika seseorang berpikir ada sesuatu yang berbeda tentang itu akan menjadi petunjuk niat membunuh yang bersembunyi di balik fasad yang tersenyum itu. Putra mahkota, yang mulia. Zhang Guanyu membungkuk, Sir Zhang.
Meskipun Yang Lin ingin membunuh Zhang Guanyu di dalam hatinya, Yang Lin mempertahankan sikap ramah dan tersenyumnya. Putra mahkota, Yang Mulia, tampaknya Lan Yunyu, Nona Lan, ada di istana putra mahkota. Tuan Ouyang ingin bertemu Nona Lan. Saya ingin tahu apa pendapat Yang Mulia tentang ini. Petik 2. Meskipun Zhang Guanyu berbicara dengan pelan, bagaimana mungkin Lin Ming, yang duduk di sisi putra mahkota tidak mendengar. Meskipun Lan Yunyu tidak lagi ada hubungannya dengan Lin Ming, Zhang Guanyu yang menjijikkan ini berulang kali terus mencoba menggunakan masalah ini untuk menyerang jantung seni bela diri Lin Ming dengan sia-sia. Lin Ming hanya merasa seolah-olah ada lalat terbang di sekitarnya, itu hanya mengganggu dan sangat mengganggu. Begitu Yang Lin mendengar Zhang Guanyu mengatakan ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya, tetapi segera dikembalikan ke senyuman yang menyenangkan. Aku benar-benar minta maaf, tapi pangeran ini telah mengirim Nona Lan pergi. Kemana dia pergi, bahkan pangeran ini tidak tahu. Petik 2. Zhang Guanyu dengan cerdik tertawa, tersenyum, dan berkata, Yang Mulia, karena saya telah menjadi orang penting seperti Anda, itu berarti saya telah memperoleh berita yang akurat. Saya bukan orang yang suka bertele-tele, jadi saya akan memberi Yang Mulia beberapa nasihat. Lan Yunyu sangat penting untuk kultivasi Tuan Ouyang. Tuan Ouyang telah menyatakan bahwa dia akan fokus pada kultivasinya dan tidak berniat untuk berpartisipasi dalam perebutan tahta. Selama Yang Mulia Putra Mahkota menyerahkan Lan Yunyu, maka Tuan Ouyang akan tetap netral dalam Yang Mulia dan perjuangan Pangeran Awan untuk tahta. Aku ingin tahu apa pendapat Putra Mahkota tentang ini. Petik 2. Saat Zhang Guanyu mengatakan ini, wajah Lin Ming tenggelam. Dia tidak bisa tidak mengagumi betapa benar-benar licik, berbahaya, dan benar-benar kejamnya Zhang Guanyu ini. Dia mencoba untuk mengasingkan hubungan putra mahkota dengan Lin Ming. Situasi saat ini adalah putra mahkota tidak menginginkan Ouyang Dihua sebagai musuhnya. Masalah ini karena Lin Ming. Jika Lin Ming dan Zhang Guanyu bukanlah musuh, maka dia tidak akan meminta Ouyang Dihua muncul secara pribadi, dan dengan demikian membiarkan Pangeran ke-10 mendapat dukungan dari 7 utusan mendalam di masa depan. Serangan terhadap pengaruh putra mahkota ini terlalu drastis. Dengan kata lain, putra mahkota telah melihat ke arah Lin Ming untuk membantunya, tetapi sebaliknya, dia tidak hanya tidak mendapat manfaat dari hubungan mereka, tetapi dia akhirnya mengikuti iblis. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menginjak Lin Ming di bawah kaki mereka. Pada saat ini, Zhang Guanyu telah menawarkan kenetralan Ouyang Dihua sebagai umpan. Meskipun putra mahkota tahu betul bahwa itu adalah upaya untuk mengasingkan dia dan Lin Ming, dia tidak dapat menolak, karena ancaman Ouyang Dihua terlalu besar. Putra mahkota tidak berani untuk tidak mematuhinya. Langkah Zhang Guanyu ini hanya bisa digambarkan sebagai keji, dia perlahan-lahan mencoba mengisolasi Lin Ming. Zuyan adalah contoh terbaik. Alasan mengapa Zuyan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan adalah karena kekuatan besar Lin Ming, yang menyebabkan Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu takut pada Lin Ming, jadi mereka langsung mengusir Zuyan dari keluarga. Sekarang, Zhang Guanyu mencoba menangani Lin Ming dengan metode yang sama, dan telah mengeluarkan Ouyang Dihua. Lin Ming tidak hanya akan gagal dalam tes murid inti 7 mendalam rumah bela diri, tetapi dia juga akan kehilangan dukungan dan suaka dari putra mahkota, dan akhirnya mengikuti nasib yang sama dengan Zuyan. Setelah Zhang Guanyu mengucapkan kata-kata ini, Yang Lin tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Jika dia bisa memikirkan ini, maka Lin Ming juga bisa memikirkan ini. Zhang Guanyu benar-benar penjahat yang jahat. Yang Lin mengutuk dengan marah dalam pikirannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Ming. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata, Lan Yunyu awalnya diselamatkan oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Dalam hal ini,
Saya tidak punya hak untuk mengganggu keputusan Yang Mulia. Yang Mulia, silakan putuskan sendiri. Petik 2. Yang Lin menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia biasanya tenang, pada saat ini telapak tangannya mengeluarkan keringat. Dia memiliki firasat samar bahwa ini akan menjadi keputusan paling penting dalam seluruh hidupnya. Apakah dia memutuskan untuk berdiri di sisi Lin Ming, atau bersedia tunduk kepada 7 utusan mendalam kerajaan Sky Fortune, Ouyang Dihua? Ada keheningan mendalam yang berlangsung selama 10 napas penuh waktu, sebelum Yang Lin akhirnya berkata, pengaruh saya lebih rendah dari adik ke-10 saya, kekuatan militer saya lebih rendah daripada adik ke-10 saya, dan keuangan saya lebih rendah daripada saya, adik ke-10. Ketika saya berada di posisi terendah, dan semua yang saya miliki lebih rendah dari adik laki-laki saya yang ke-10, Brother Lin memilih untuk berdiri di sisi saya dan mendukung saya dalam posisi saya yang sulit. Saya, Yang Lin, akan selalu memikul keanggunan tepat waktu ketika dia membantu saya di hati saya. Sejak zaman kuno, kaisar selalu ambisius dan galak. Menurut itu, mungkin saya tidak cocok menjadi seorang kaisar, tetapi jika suatu hari saya benar-benar naik tahta, maka saya pasti akan menganggap para pejabat sebagai saudara saya, dan warga negara biasa sebagai orang tua saya yang baik hati. Petik 2. Meskipun pernyataan Yang Lin menempatkannya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, dia tetap mengatakannya. Saat Lin Ming mendengar ini, hatinya bergerak, dia juga tidak menyangka Yang Lin tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Bahkan dalam situasi seperti ini, Yang Lin terus berdiri di sisinya, dan memberontak terhadap Ouyang Dihua, 7 utusan yang mendalam. Bergantung pada ini, Yang Lin benar-benar orang yang berharga untuk diketahui. Jika seorang kaisar mengambil pejabat sebagai saudara, pejabat itu akan menganggap kaisar sebagai teman. Jika kaisar menganggap pejabat itu tidak berharga, pejabat itu akan menganggap kaisar sebagai musuh. Sekarang, Lin Ming benar-benar memutuskan untuk membantu Yang Lin naik tahta. Kerajaan Sky Fortune adalah rumah Lin Ming, dan keluarganya masih di sini. Tentu, dia berharap negaranya juga memiliki penguasa yang baik dan adil. Oh, jadi Yang Mulia tidak berencana menyerahkan Lan Yunyu. Zhang Guanyu tersenyum saat bertanya. Tapi kali ini, tidak jauh di belakang Zhang Guanyu, Ouyang Dihua juga melihat ke arah mereka. Dia tersenyum, tapi senyumnya agak dingin. Pangeran ini mengatakan bahwa Nona Lan tidak lagi di istana. Haha, karena Yang Mulia Putra Mahkota mengatakan demikian, apakah Anda berani mengizinkan orang untuk mencari? Lancang. Hehe, tentu saja saya tidak akan berani mencari sendiri. Tapi, bagaimana jika ini adalah perintah Pak Ouyang? Petik 2. Saat Zhang Guanyu mengatakan ini, warna kulit putra mahkota berubah. Jika Ouyang Dihua ingin menggeledah istana, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, ketegangan yang kental di ruangan itu terlihat jelas. Seluruh ruang perjamuan telah berbalik untuk menyaksikan ini terungkap. Tiba-tiba, Lin Ming membuka mulutnya untuk berkata, Tuan Zhang, saya tiba-tiba teringat bahwa ada masalah duel di antara kita. Ide Li Ming sangat sederhana. Karena Zhang Guanyu telah membentuk aliansi dan menemukan seseorang untuk menghadapinya, maka dia yang melakukan pukulan pertama akan diuntungkan. Malam ini, dia akan berduel dengan Zhang Guanyu dan benar-benar menyia-nyiakannya, sehingga dia tidak bisa lagi memainkan trik-trik cerdik seperti itu lagi. Episode ke-148, dengan judul, Lebih Baik Hari Ini Daripada Besok. Langsung ke dalam alurnya. Haha, jika Pak Lin tidak mengingatkan saya, maka saya juga akan lupa. Ya, ada kecocokan di antara kita. Tadinya saya berharap bisa berjudi dengan Pak Lin, tapi sayang, Pak Lin tidak berani menerimanya. Sayangnya,
Dalam setengah bulan saya harus pergi ke 7 lembah mendalam untuk mengunjungi tetua ketiga dari fraksi Akasia, Penatua Ouyang. Penatua Ouyang akan menilai apakah saya dapat menjadi murid resmi. Jadi, saya mungkin tidak punya waktu untuk berduel dengan Pak Lin. Jika saya kebetulan beruntung mendapatkan bantuan Penatua Ouyang, maka saya mungkin harus tinggal di 7 lembah mendalam untuk waktu yang sangat lama. Jika Tuan Lin benar-benar harus berduel denganku, maka itu pasti dalam waktu setengah bulan ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Lin berani. Petik 2. Zhang Guanyu terus tersenyum. Dia sudah memikirkan semua kemungkinan, dan memiliki kepastian yang cukup bahwa dia bisa memaksa Lin Ming untuk menantangnya dalam waktu setengah bulan ini. Kemudian, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melukai dan melumpuhkannya dengan gerakan paling kejam dari Divine Achachia Power, Life Severing Deathbone Blade. Jika itu terjadi, maka Lin Ming ini tidak akan lagi dapat menumbuhkan jalur seni bela diri. Bertengkar denganku akan menjadi keputusan terbodoh yang pernah kau buat sepanjang hidupmu, dasar anak bodoh berusia 15 tahun. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Petik 1. Wanita yang pernah Anda cintai akan dibawa pergi untuk digunakan sebagai tungku untuk membantu budidaya. Anda akan jatuh dari altar para jenius, Anda akan kehilangan seni bela diri Anda, kehilangan orang yang Anda cintai, kehilangan orang tua Anda, dan juga dikeluarkan dari keluarga Anda. Pada saat itu, saya dapat berurusan dengan Anda dengan cara apapun yang saya inginkan. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, dan membesarkanmu di kandang babi rumahku seperti babi, dan setiap hari aku akan memberimu sampah yang sama yang dimakan babi sementara aku meniduri semua wanita yang pernah kamu kenal di depanmu. Aku akan membuatnya sehingga kamu tidak bisa mati bahkan saat kamu mengharapkan kematian, dan hanya bisa memohon padaku untuk membunuhmu. Hahaha. Zhang Guanyu telah membayangkan kematian menyedihkan dan menyedihkan masa depan Lin Ming dalam pikirannya. Sudut mulutnya melebar dengan keras. Dia tidak hanya ingin membunuh Lin Ming, tetapi dia juga ingin dia menjalani hidupnya dalam keputusasaan, sehingga dia tidak lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah mereka yang hadir mendengar kata-kata Zhang Guanyu, mereka menjadi sangat sadar akan kelicikan di balik kata-katanya. Kali ini juga 1,5 bulan dari periode waktu 4 bulan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 7 lembah mendalam. Zhang Guanyu telah bersiap untuk mengunjungi Ouyang Boyan dalam waktu setengah bulan, kemungkinan besar adalah rencananya juga. Mungkin dia percaya bahwa dia tidak bisa meraih kemenangan dalam 1,5 bulan, dan karena itu dia memaksa Lin Ming untuk melawannya dalam setengah bulan berikutnya. Banyak dari mereka yang hadir mengetahui hubungan antara Ouyang Boyan dan Ouyang Dihua. Setelah mereka mendengar Zhang Guanyu mengatakan ini, mereka semua menoleh ke arah Ouyang Dihua. Ouyang Dihua mengangguk, membenarkan berita ini. Aku ingin tahu apa maksud Zhang Guanyu yang digunakan untuk membuat Ouyang Dihua terkesan, bahwa dia akan menilai dia sebagai murid rahasia. Ini benar-benar memalukan. Zhang Guanyu tampaknya takut pada Lin Ming. Seperti ini, dia sudah kehilangan semua momentumnya. Petik 2. Apa bedanya jika dia kehilangan momentum? Itu masih lebih baik daripada dipukuli tanpa ampun di depan mata semua orang. Selama dia bisa mengalahkan Lin Ming, semangatnya tidak akan terhalang. Jika semangatnya bisa mengalir, maka esensi sejatinya akan mengalir, dan kultivasi seni bela dirinya tidak akan terlalu terhalang. Zhang Guanyu ini benar-benar memiliki rencana yang bagus. Dia memasang jebakan sehingga Lin Ming bisa masuk ke dalamnya sendiri. Petik 2. Lin Ming adalah pria yang kejam, tapi Zhang Guanyu bukanlah adonan yang lembut untuk diremas, dia juga memiliki cara untuk berurusan dengan Lin Ming. Jika saya harus menghadapi Lin Ming, maka saya akan mengakui kekalahan sejak lama. Petik 2.
Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming akan menghadapi dilema ini. Mari kita lihat baik-baik pertunjukan yang akan datang. Petik 2. Saya pikir Lin Ming hanya akan menanggung penghinaan ini. Terakhir kali di Tentousan Killing Arai dia hanya peringkat ke-6. Jarak antara tempat ke-6 dan ke-3 terlalu lebar, itu bukan hanya sebuah peringkat. Untuk mencapai level itu dalam setengah bulan, bahkan jika itu adalah Lin Ming, itu tidak mungkin untuk dicapai. Tidak hanya itu, Zhang Guanyu juga telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak berkembang juga? Petik 2. Kurasa juga begitu. Mereka yang hadir membahas masalah ini secara pribadi. Lin Ming samar-samar tersenyum, dan menutupi cangkir teh di tangannya. Dia berkata, dalam setengah bulan. Sebenarnya, saya tidak perlu setengah bulan. Hari ini lebih baik dari besok. Jadi, mari kita lakukan hari ini. Bagaimana kalau kita terjun ke bidang militer sekarang? Zhang Guanyu tiba-tiba terkejut. Apakah Lin Ming tidak waras? Dia ingin berduel dengannya sekarang. Saat Lin Ming mengatakan ini, semua tamu yang hadir terkejut, ini termasuk Yang Lin, Wang Yuhan, Qin Xingxuan, dan semua orang. Ini terlalu tidak terduga. Lin Ming baru saja berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan belum lama ini, dan hasilnya adalah peringkat ke-6. Meskipun hasil ini sudah legendaris, hasilnya masih jauh dari tandingan Zhang Guanyu. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengejar ketinggalan hanya dalam waktu beberapa hari. Apa yang dilakukan Lin Ming? Dia hanya mendekati kematian. Petik 2. Hari ini lebih baik dari besok. Lin Ming ini bahkan tidak menempatkan Zhang Guanyu dalam pandangannya. Lin Ming terlalu sombong. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia masih terlalu muda dan kepribadiannya tidak cukup dewasa. Semua aura dan lingkaran cahaya yang menyelimuti tubuh anak ini telah membutakannya dan meningkatkan harga dirinya. Sekarang, dia pikir dia sudah tak terkalahkan dalam generasi muda. Kali ini dia akan jatuh. Petik 2. Begitu dia jatuh, dia mungkin tidak bisa bangkit kembali. Zhang Guanyu benar-benar akan menggunakan metode yang kejam. Mungkin dia akan mengawasi kesempatan dan melumpuhkan Lin Ming, sehingga dia tidak akan pernah berdiri dari kegagalan ini sepanjang hidupnya. Petik 2. Lin Ming mungkin tidak tahu bahwa 3 peringkat pertama di batu peringkat memiliki celah yang tidak dapat diatasi dari peringkat keempat. Dia berpikir bahwa peringkat ke-6 mendekati peringkat ketiga. Periode 4 bulan sebelum tantangan ini secara pribadi ditetapkan oleh Master 7 Rumah Bela Diri yang mendalam. Macam atau penilaian apa yang dia miliki. Dia tidak akan secara tidak bertanggung jawab menetapkan waktu. Sekarang baru 2,5 bulan. Bagi Lin Ming untuk menantang Zhang Guanyu sekarang, dia terlalu gegabah. Petik 2. Yang terakhir berbicara adalah murid peringkat keempat di batu peringkat. Dia tahu bahwa di masa depan dia akan lebih rendah dari Lin Ming, tetapi saat ini, Lin Ming baru saja mengikuti penilaian beberapa hari yang lalu, dan itu telah menunjukkan bahwa kekuatan Lin Ming belum menyusulnya, apalagi Zhang Guanyu. Di antara orang-orang yang berdiskusi, ada mereka yang merupakan pahlawan Sky Fortune City yang muda, tampan, dan luar biasa. Ada banyak di antara mereka yang cemburu pada Lin Ming, dan berharap untuk melihat Lin Ming terluka parah oleh Zhang Guanyu sehingga dia tidak bisa lulus ujian murid inti 7 mendalam rumah bela diri. Jika meridiannya rusak, atau dia cacat fisik, maka kultivasinya di masa depan akan sangat terpengaruh, dan dia akan jatuh dari altar para jenius dan tidak dapat pulih. Saudara Lin, tolong pikirkan kembali ini. Putra mahkota memegangi lengan Lin Ming, dan memberinya pesan melalui esensi sejati, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika Anda benar-benar bertarung sekarang, maka Zhang Guanyu pasti akan menggunakan tangan yang berat untuk menyakiti Anda dengan kejam. Dia sekarang mendapat dukungan dari Ouyang Dihua.
Bahkan jika dia melumpuhkanmu, dia tidak akan menerima hukuman yang terlalu berat. Karena ini dia akan menjadi lebih tidak bermoral dan sembrono. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan membunuhmu menggunakan metode ekstrim. Petik 2. Ketika master bertukar pukulan, terutama ketika itu adalah situasi di mana mereka memiliki kekuatan yang hampir sama, setiap gerakan akan dilakukan dengan kekuatan penuh dan sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati maka mereka dapat dengan mudah dinonaktifkan, dan bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak akan menghukum mereka. Bahkan jika mereka menyebabkan kematian, hal terburuk yang akan terjadi adalah pemecatan oleh rumah bela diri ke perbatasan tempat mereka harus bekerja di sana, atau hukuman serupa lainnya. Tetapi bagi Zhang Guanyu, ini tidak berarti apa-apa. Lin Ming berkata, "Yang mulia, saya tahu. Beberapa hari terakhir ini, kekuatan saya meningkat. Bahkan jika saya tidak bisa menang melawan Zhang Guanyu, saya yakin saya bisa mundur dengan aman." Lin Ming baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika telinganya berdering dengan transmisi suara satu demi satu. Mereka berasal dari Wang Yuhan, Bai Jingyun, dan Qin Xingxuan, semuanya memiliki arti yang sama. Mereka dengan suara bulat mendesak Lin Ming untuk tidak emosional. Lin Ming berdiri dan tersenyum pada ketiga gadis itu, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Yang hadir bukanlah orang biasa. Visi dan penilaian mereka sangat akurat. Jika Lin Ming hanya mencapai peringkat ke-6 pada arai 10.000 pembunuhan, maka tidak mungkin baginya untuk melampaui Zhang Guanyu dalam setengah bulan. Tapi Lin Ming hanya berjuang untuk peringkat 10 besar dari arai 10.000 pembunuhan. Setelah mendapatkan poin yang cukup, Lin Ming telah mencari master periode kondensasi puls untuk mengasah kekuatannya sendiri yang tangguh. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempercepat peringkat, dia belum tentu lebih buruk dari Zhang Guanyu. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir Lin Ming telah mengembangkan kekuatan Dewa Sesat ke tahap sukses besar, dan simbol prasasti tubuh, Strive Seal, telah berhasil. Bahkan, Flow Like Silk, dan True Primal Chaos Formula, telah membuat terobosan. Sekarang kekuatannya tidak lagi seperti beberapa hari yang lalu. Menarik mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zhang Guanyu, selama lengan dan kakinya tidak patah, dia bisa dengan mudah mundur tanpa cedera. Zhang Guanyu dengan jijik tersenyum, dan di dalam hatinya dia berpikir, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Menjadi begitu terkenal di usia muda bukanlah hal yang baik. Wataknya terlalu tidak pasti, dan anak muda bertindak dengan tingkah laku kekanak-kanakan yang mudah dimengerti. "Hehe, aku ingin cara untuk mengejutkanmu untuk menantangku dalam setengah bulan, tapi sekarang sepertinya aku tidak pernah membutuhkannya. Kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak bisa menunggu bahkan setengah bulan dan sangat ingin tinggal di kandang babi saya. Karena itu, saya pasti akan memberitahu para pelayan untuk mengisi kandang babi dengan air kencing dan kotoran babi, sebagai tanda keramahan terhadap Anda." Berpikir ini, Zhang Guanyu tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Wajahnya menunjukkan senyuman yang muram dan galak. Hari ini lebih baik dari besok. Pahlawan muda selalu datang dari masa muda. Anda sepertinya berpikir bahwa Anda sudah menang. Sebaiknya kita pergi sekarang. Saya ingin merasakan gerakan Pak Lin. Petik 2. Saya juga memiliki arti ini. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Benar, Tuan Zhang, pedang dan tombak tidak memiliki mata. Karena kami bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan semua upaya kami, tidak dapat dihindari bahwa kami akan secara tidak sengaja saling menyakiti." Zhang Guanyu terkikik, lalu tersenyum, berkata, "Tuan Lin takut disakiti. Yakinlah, saya akan melihat kekuatan saya." Petik 2. Tentu saja saya akan memperhatikan kekuatan saya, jika tidak, jika saya tidak berhati-hati,
saya mungkin tiba-tiba membunuh Anda secara tidak sengaja. Apa menyenangkannya itu? Petik 1. Lin Ming tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak takut disakiti, saya hanya takut menyakiti Sir Zhang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Allied Trade Association. Keluarga Lin saya adalah keluarga kecil, kami tidak mampu menyinggung kekuatan besar seperti asosiasi dagang sekutu. Saat Lin Ming mengatakan ini, ekspresi wajah dari mereka yang hadir cukup indah. Apa yang dia katakan? Dia takut menyakiti Zhang Guanyu dan tidak bisa berurusan dengan asosiasi perdagangan sekutu. Petik 2. Lin Ming ini hanya kegilaan. Dia sekarang tahu bagaimana mengeja kata mati. Dia ingin membuat marah Zhang Guanyu pada saat seperti itu. Tidak aneh jika Zhang Guanyu menggunakan beberapa gerakan berbahaya padanya. Kudengar jurus fraksi Acacia terkenal kejam dan seram. Penonton telah melihat banyak hal dan memiliki banyak pengalaman. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang metode budidaya dan skill dari fraksi Acacia. Zhang Guanyu tertawa, Lin Ming, karena kamu mengatakan ini, maka aku juga sedikit takut kamu mungkin tidak sengaja menyakitiku. Haha. Lalu bagaimana menurutmu kita harus melanjutkan? Petik 2. Nada ironis Zhang Guanyu sangat jelas, tapi Lin Ming tidak menyadarinya. Dia berpikir sejenak, tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau kita menandatangani kontrak hidup mati? Dengan cara ini, jika salah satu dari kita terluka atau lumpuh, kita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan itu? Episode ke-149, dengan judul Kontrak Hidup Mati. Langsung ke dalam alurnya. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak kematian hidup? Dengan cara ini, jika salah satu dari kita terluka atau lumpuh, kita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Senyum Lin Ming sangat cerah. Efek yang dibuat oleh Pulse Cutting Palm sedikit terlalu berlebihan, jadi itu ide yang bagus untuk membuat kontrak live death sebelumnya. Ketika Zhang Guanyu mendengar Lin Ming mengatakan hal seperti itu, dia sangat gembira. Lin Ming ini hanya mengulurkan lehernya menunggunya untuk melepaskannya. Dia sangat bodoh, dia belum pernah melihat seseorang melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Lin Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yuhan dengan cemas berkata. Dia tidak menggunakan transmisi suara esensi sejati, tetapi malah menabrak. Menandatangani kontrak hidup mati. Itu hanya menggali kuburannya sendiri. Lin Ming, Anda tidak bisa menandatangani ini. Zhang Guanyu tertawa, dan berkata sambil tersenyum, Nona Wang, bolehkah saya bertanya siapa Anda bagi Lin Ming? Aku, kata-kata Wang Yuhan tercekat di tenggorokannya. Tidak ada yang bisa dia katakan secara langsung. Hubungannya dengan Lin Ming hanya sebagai master prasasti dan asisten. Selain itu, tidak ada yang lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk ikut campur dalam keputusan Lin Ming? Lin Ming berkata, Nona Wang adalah temanku. Zhang Guanyu, karena saya mengatakan bahwa saya akan menandatangani kontrak hidup mati, saya tidak akan mengingkari janji yang saya buat. Bawakan aku pulpen. Petik 2. Baik, hebat. Para pelayan, bawalah perangkat tulis. Zhang Guanyu terkekeh. Seorang pelayan dengan cepat membawa seperangkat alat tulis. Seorang petugas datang dan dengan cepat menuliskan baris demi baris di atas kertas dengan cetakan kecil. Ini adalah kata-kata dari kontrak kematian hidup antara Lin Ming dan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu menekan sidik jari, dan kemudian mengambil pena merah, membuat gerakan melambai besar seolah-olah dia sedang mencakar, dan kata-kata Zhang Guanyu muncul di kontrak kehidupan mati. Tinta itu berwarna merah cerah seperti darah, dan terlihat sangat garang. Lin Ming menerima tinta dan pena merah, dan diam-diam menandatangani namanya. Pukulannya tidak jelas,
tetapi itu mirip dengan tombak panjang dan samar-samar memancarkan momentum yang tajam. Berdiri di samping, Wang Yuhan dapat dengan jelas melihat bahwa goresan yang berpotongan dari Lin Ming telah menembus bagian belakang kertas dan mengalir keluar. Saat kontrak kematian hidup ditandatangani, Zhang Guanyu terkekeh dan mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Ouyang Dihua. Tuan Ouyang, sebelum kita sepakat bahwa Anda akan memberi saya manik api setan petir. Ouyang Dihua tersenyum dan menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Kenapa, Lin Ming telah menantimu begitu awal, dan kamu masih ingin menggunakan manik iblis api Thunderbolt? Apa kau tidak melebih-lebihkan dia? Petik 2. Zhang Guanyu dengan tenang menjawab, perhatian adalah yang terbaik, saya harus menghancurkan Lin Ming sampai dia tidak dapat pulih dari kegagalan. Saya tidak ingin membiarkan kesalahan kecil pun terjadi. Petik 2. Haha, Lin Ming ini telah menyinggungmu, dia benar-benar bernasib buruk. Ouyang Dihua menjentikkan jarinya, dan cincin spasial abu-abu tiba-tiba terbang ke tangan Zhang Guanyu yang menunggu. Pada saat ini, sudah larut, dan tindakan Ouyang Dihua sangat halus. Adegan ini sangat kecil sehingga hampir tidak ada yang memperhatikan. Tetapi setelah Lin Ming mengolah True Primal Chaos Formula, indranya jauh lebih tajam, dan dia benar-benar memperhatikan gerakan kecil di dekat Zhang Guanyu. Apa yang ada di dalam cincin itu? Pikiran Lin Ming menjadi dingin, tiba-tiba dan diam-diam waspada. Cincin yang dilempar Ouyang Dihua tentu saja bukanlah sesuatu yang kecil. Saya tidak tahu kartu apa yang dimiliki Zhang Guanyu ini di tangannya. Saya harus berhati-hati dalam pertarungan ini. Petik 2. Lapangan militer Istana Kekaisaran berada tepat di luar gerbang. Itu besar, memiliki lantai beraspal dari batu biru, dan memiliki beberapa lusin hektar ruang, itu bahkan lebih besar dari lapangan kuda. Karena duel ini, semua peserta Grand Banquet pun keluar untuk menonton. Bahkan Murongzi, yang bersembunyi, telah menemukan sudut yang tidak jelas untuk ditonton bersama dengan Bai Jingyun. Zhang Guanyu telah mengganti gaun sutra panjang yang dia pakai dengan pakaian yang lebih sederhana dan berlari ke lapangan militer. Di tangannya, dia memegang pedang harta karun langkah manusia tingkat tinggi yang bersinar dengan rasa dingin yang pekat. Pedang ini adalah salah satu yang Lin Ming bantu ukir Zhang Guanyu sebulan yang lalu. Melihat pedang ini, Wang Yuhan menghela nafas. Hari ini, Lin Ming akan menghadapi pedang harta karun kualitas terbaik yang dia sendiri bantu buat. Zhang Guanyu dengan santai mengayunkan pedang di tangannya. Dia tersenyum, dan dengan ekspresi bahagia berkata, Tuan Lin, apakah Anda ingat pedang ini? Saya harus berterima kasih, saya tidak membayangkan pedang ini akan begitu sempurna. Aku ingin tahu bagaimana rasanya kalah di bawah pedang yang kamu bantu ciptakan. Bagaimana perasaanmu? Petik 2. Perasaan itu harus sama dengan perasaanmu. Lin Ming mengeluarkan tombak lunak mendalam yang berat. Di atas tangan kanannya, simbol itu mulai bersinar dengan sedikit cahaya merah tua, seolah-olah pembuluh darah di bawahnya membeku. Zhang Guanyu secara alami tidak memahami kata-kata Lin Ming. Dia tidak tahu bahwa darah binatang buas tingkat 5 yang dia serahkan secara pribadi adalah salah satu bahan utama untuk simbol prasasti di tangan kanan Lin Ming. Jika tidak, perasaannya akan jauh lebih kuat daripada Lin Ming. Tombak Lin Ming, itu, tidak memiliki simbol tulisan. Wang Yuhan tidak percaya ini saat dia melihat tombak lembut mendalam berat Lin Ming. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming, seorang guru besar prasasti, tidak akan memberikan tombaknya sendiri simbol prasasti. Apa sebenarnya yang dipikirkan pikirannya? Saat Wang Yuhan mengatakan ini, semua orang menoleh untuk melihat tombak lembut mendalam berat Lin Ming. Tombak ini tidak memiliki tulisan. Biasanya, seorang seniman bela diri biasa tidak memiliki cara untuk menilai dari kejauhan apakah senjata memiliki simbol tulisan atau tidak.
Tapi Wang Yuhan adalah master prasasti, jadi apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Lin Ming memperoleh senjata itu, dan tidak menempatkan simbol prasasti di atasnya secepat mungkin. Dan sekarang dia berencana menggunakan senjata tanpa prasasti melawan Zhang Guanyu. Mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Mereka tidak optimis tentang kekuatan Lin Ming untuk memulai, tapi sekarang bahkan senjatanya lebih rendah daripada milik Zhang Guanyu, dan itu juga tidak memiliki simbol tulisan. Bagaimana dia masih bisa melawan pertempuran ini? Jauh dari sana, Qin Xingxuan juga menyaksikan ini, dan alisnya yang halus saling menempel. Dia jelas Lin Ming masih muda, tapi bukan anak yang belum dewasa. Karena dia berani menantang Zhang Guanyu saat ini, kartu macam apa yang dia miliki? Hehe, saya tidak berpikir bahwa Anda akan bodoh sejauh ini. Kamu mendapatkan senjata yang bagus dan belum menempatkan simbol prasasti di atasnya sesegera mungkin, namun kamu masih ingin menghadapiku hari ini dengan itu. Zhang Guanyu dengan rakus menjilat bibirnya dan tersenyum. Lin Ming melihat tombak lembut mendalam berat. Hari-hari ini dia disibukkan dengan mengolah kekuatan dewa sesat dan menyusun Strife Seal. Dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk memberikan tombak lunak mendalam berat simbol prasasti yang layak diterimanya. Alasan utamanya adalah bahwa Lin Ming ingin mengumpulkan beberapa bahan berkualitas tinggi untuk membuat simbol prasasti paling tangguh yang dia bisa dengan teknik dan budidayanya saat ini. Untuk menemukan bahan yang layak untuk tombak lunak mendalam berat ini akan membutuhkan waktu. Lagi pula, dia berencana menggunakan tombak ini untuk waktu yang lama. Namun, kehilangan simbol prasasti tidak terlalu mempengaruhinya. Besi elastis ungu tua Lin Ming tombak penetrating rainbow juga tidak memiliki simbol prasasti. Lin Ming melangkah maju, tangan kanannya memegang ujung tombak lunak mendalam yang berat saat dia mengulurkannya. Dia bisa merasakan tangan kanannya penuh dengan kekuatan ledakan. Ini adalah kekuatan yang diberikan Strife Seal padanya. Setelah dia berhasil menyusun Strife Seal, kekuatan kepala Lin Ming sudah mencapai 7.200 jins. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari seniman bela diri periode kondensasi Pulse awal. Tidak bergerak seperti gunung. Dengan suara aura mengesankan Lin Ming, tubuhnya mulai melepaskan tekanan yang hebat. Beberapa elit muda Sky Fortune City dengan budidaya yang lebih lemah tidak tahan, dan mundur. Ini seperti apa yang orang biasa rasakan ketika mereka menghadapi harimau liar dan ganas. Bahkan jika mereka tahu harimau ini tidak akan melukai mereka, mereka mau tidak mau mundur. Baik, aura yang memerintah. Titik kuat Lin Ming adalah kekuatan dan sikapnya yang menjulang tinggi, dan kecepatannya tidak begitu baik. Tapi kekuatan Zhang Guanyu terletak pada kecepatan dan kekuatannya sedikit lebih rendah. Ini bisa dikatakan sebagai duel antara pembangkit tenaga kekuatan puncak dan pembangkit tenaga kecepatan puncak. Itu benar-benar membuat orang menantikannya. Petik 2. Seorang murid terhormat dari 7 rumah pernikahan yang mendalam berkata, duel pembangkit tenaga listrik puncak. Hehe, murid terkuat dalam 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Taku. Tidak hanya kultivasinya pada tahap awal penempaan tulang, tetapi ia juga memiliki kekuatan dewa bawaan. Zhang Guanyu adalah yang tercepat, Taku adalah yang terkuat. Saat keduanya bertarung, itu benar-benar akan menjadi pertandingan pembangkit tenaga listrik puncak. Petik 2. Sedangkan untuk Lin Ming, meskipun dia adalah seorang jenius yang menguasai surga, dia masih lembut dan tidak berpengalaman. Tak bergerak seperti gunung bagaimana. Saya yakin Zhang Guanyu yang lincah akan memimpin Lin Ming menari berputar-putar. Dengan kecepatan Lin Ming, saya khawatir dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Zhang Guanyu. Dan karena Zhang Guanyu juga memupuk kekuatan akasia ilahi, esensi dan kekuatan sejatinya mungkin tidak lebih rendah dari Lin Ming.
Hasil dari duel ini sudah tidak dapat disangkal. Seorang junior aristokrat muda berjubah sutra mencibir saat mengatakan ini. Di kerajaan Sky Fortune, ada cukup banyak anak muda yang mengidolakan Lin Ming sehingga mereka seperti sungai ikan mas yang tak ada habisnya. Namun demikian, tidak sedikit dari seniman bela diri muda yang cemburu pada Lin Ming dan berharap dia akan menderita kerugian, dan untuk selanjutnya tidak akan pernah bisa pulih. Pria muda berjubah sutra ini juga salah satunya. Dia percaya bahwa Lin Ming suatu hari akan mampu melampaui Zhang Guanyu. Tapi, itu tidak hari ini. Karena Lin Ming telah menantang Zhang Guanyu sekarang, dia akan benar-benar mati dengan menyedihkan. Zhang Guanyu mencibir, dan dengan mengejek berkata, aura memaksamu bagus, tapi sayang itu tidak berguna bagiku. Saya bukan Zuyan, dan saya telah melihat melalui tinju menghancurkan tulang sobek tubuh Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, seluruh penonton terkejut, terutama Wang Yuhan. Hatinya tiba-tiba terasa seperti digantung dengan tali. The Body Tearing Bone Shattering Fist adalah kemampuan terkuat Lin Ming. Jika Zhang Guanyu telah melihat melalui tinju menghancurkan tulang robek tubuh Lin Ming, lalu bagaimana mungkin Lin Ming bisa menang? Namun, Lin Ming sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Zhang Guanyu dan mengabaikannya. Dia tersenyum cerah dan berkata, kamu hanya memainkan permainan pikiran. Dengan persepsi sampahmu, kamu telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi selama lebih dari setengah tahun dan melukai begitu banyak wanita, namun kamu masih belum mencapai lapisan kedua. Kamu pikir kamu bisa melihat tinju penghancur tulang sobek tubuh saya dengan persepsi sampah Anda. Terlalu menggelikan. Petik 2. Saat Lin Ming mengatakan ini, Zhang Guanyu merasa sangat sedih, dan dia sangat marah. Memang benar bahwa dia terus mengembangkan kekuatan akasia ilahi, dan masih belum mencapai lapisan kedua. Oleh karena itu dia khawatir bahwa dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar dari lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi, sepanjang hidupnya, dan mencapai alam di mana dia akan memiliki yang esens yang tidak ada habisnya. Kata-kata Lin Ming telah mencap di tempat yang sakit. Seseorang seharusnya tidak begitu terkekang, sekarang mati. Begitu Zhang Guanyu berteriak, sosoknya melintas, dan bahkan bayangannya pun hilang. Mereka yang hadir hanya bisa mendengar sederet langkah kaki dan suara tajam yang keluar entah dari mana. Ini adalah suara dari pedang berkecepatan tinggi yang memotong angin. Sangat cepat, astaga. Bahkan mataku tidak bisa mengejar kecepatannya. Apa ini benar-benar kecepatan yang bisa diharapkan manusia? Petik 2. Pahlawan muda dan bakat luar biasa yang hadir semuanya memiliki kemampuan yang baik untuk menilai kekuatan orang lain. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada perbedaan antara Lin Ming dan Zhang Guanyu, mereka tidak berpikir bahwa perbedaan ini akan menjadi jurang pemisah yang tak berujung di antara mereka. Kecepatan ini sangat cepat sehingga bahkan mata tidak bisa mengikutinya. Bagaimana Lin Ming menangani ini? Seseorang tidak tahu dari mana asalnya pedangnya. Kecepatan Zhang Guanyu seperti angin yang bertiup kencang. Lin Ming mencengkeram tombak lunak mendalam yang berat, dan berdiri. Tak bergerak di tempat yang sama. Yang satu adalah sosok yang tidak jelas dengan gerakan cepat, dan yang lainnya berdiri diam. Hanya melihat momentum ini, Lin Ming lebih lemah. Zhang Guanyu berkeliling untuk tiba di punggung Lin Ming. Dia menyeringai kejam, dan mengarahkan pedangnya untuk memotong kepala Lin Ming. Pedangnya mencapai kecepatan ekstrim, bahkan suara ditelan di dalamnya. Episode ke-150, dengan judul Kemampuan Gerakan Puncak, langsung ke dalam alurnya. Mereka yang hadir bahkan tidak bisa melihat cahaya pedang dengan jelas. Jika pedang ini menghantam, maka kepala Lin Ming akan terbelah dua. Sudah terlambat bahkan untuk berteriak ketakutan, tetapi pedang Zhang Guanyu benar-benar tidak mengenai apapun.
Seolah-olah Lin Ming memiliki mata di belakang kepalanya. Dalam kilatan singkat saat pedang jatuh, dia mengambil setengah langkah aneh ke depan, dan seolah-olah dia adalah gumpalan api yang telah tertiup angin, dan dia menghindari pedang Zhang Guanyu dengan selebar rambut. Zhang Guanyu frustrasi karena serangan pedangnya gagal. Dia tidak percaya bahwa ada kekuatan jahat di tangan, dan dia mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Cici. Pada saat itu, bahkan Zhang Guanyu tidak tahu berapa banyak tusukan pedang yang dia buat. Pedangnya telah sepenuhnya menyatu dengan angin, hanya ada fatamorgana kabur dari cahaya pedang, bilah pedang telah lenyap dari pandangan. Hanya melihat cahaya pedang dan bukan bilah pedang sudah merupakan batas ilmu pedang yang sangat tinggi. Tapi seseorang sebenarnya tidak bisa dengan jelas melihat cahaya pedang dari pedang Zhang Guanyu. Cahaya pedang yang sangat cepat menyelimuti Lin Ming dari semua sisi. Tetapi pada saat ini, sosok Lin Ming juga kabur, dan tumpukan tebal bayangan muncul di sekitar tubuhnya. Di tengah-tengah bayangan ini, Lin Ming tampak seperti dia bergerak, tetapi juga seperti dia tidak bergerak. Tapi yang tidak diragukan lagi adalah bahwa tusukan pedang Zhang Guanyu telah luput. Ini, apa yang terjadi? Murongzi berubah menjadi konyol saat dia bersembunyi di sudut itu menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Lin Ming jelas telah diselimuti begitu banyak cahaya pedang, namun bahkan tidak satu rambut pun tersentuh, dia sama sekali tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Dia menghindari segalanya. Bai Jingyun menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya yang bergetar setenang mungkin. Gerakan Lin Ming terlalu menakutkan. Seniman bela diri yang akrab dengan kemampuan gerakan tahu bahwa cahaya pedang ini tidak mungkin mengelak dengan kecepatan ketika itu menghujani seperti hujan pedang. Semakin cepat pedang seseorang menarik ke batas kecepatan, semakin sedikit waktu yang ada untuk menghindar dan jarak yang lebih pendek antara setiap kilau cahaya pedang. Tidak hanya itu, tapi cahaya pedang itu kacau. Hampir tidak ada sudut mati. Untuk menghindari cahaya pedang seperti itu, seseorang setidaknya harus secepat cahaya pedang itu. Untuk menyelesaikan tugas menghindari cahaya pedang ini, seseorang juga harus memiliki penglihatan yang sangat akurat, penilaian tajam yang hampir seketika, dan kemampuan untuk mengontrol gerakan seseorang pada tingkat mikroskopis, di mana seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas setiap bagian tubuh. Mereka harus membuat banyak gerakan pendek dan cepat dalam sepersekian detik untuk menghindari cahaya pedang itu. Tumpukan tebal afterimage Lin Ming adalah karena dia telah membuat begitu banyak gerakan singkat dan cepat, sehingga meninggalkan bayangan visual afterimage dalam 1/10 detik di iris mata seseorang. Ini hanyalah puncak gerakan. Tapi Lin Ming, mengapa dia memiliki kecepatan gerakan hantu seperti itu? Para elit muda yang hadir itu berpengetahuan luas, jika Bai Jingyun bisa memikirkan ini, mereka juga bisa. Mereka tahu betapa sulitnya tugas ini akan terlalu menghindari lautan cahaya pedang yang begitu padat. Wei Hao, siapa yang mengatakan bahwa Lin Ming lemah? Dia harus membuka matanya untuk melihat. Mungkinkah ini benar-benar disebut titik lemah? Yang berbicara adalah murid surgawi abode peringkat keempat di batu peringkat. Dia tahu bahwa penilaian Lin Ming sebelumnya pada batu peringkat adalah tempat ke-6. Dia tidak berpikir bahwa setelah beberapa hari, kekuatan Lin Ming akan menyalipnya sendiri. Tapi sekarang, melihat saat ini, idenya hanyalah lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ingat bahwa di masa lalu Lin Ming jarang bergerak di medan perang. Metode pertarungan dasarnya adalah untuk menghadapi ketangguhan lawan secara langsung. Apalagi yang dia kembangkan adalah teknik gerakan dasar, bagaimana mungkin bisa secepat itu. Kata seorang junior aristokrat, dia adalah orang yang telah berbicara dengan lantang bahwa kelemahan Lin Ming adalah kecepatannya yang rendah. Kamu terlalu bodoh.
Apakah Anda berani mengatakan bahwa teknik tombak dasar Lin Ming juga lemah? Adapun dia tidak bergerak di medan perang, itu jelas karena betapa lemahnya lawan sebelumnya. Tidak perlu Lin Ming untuk menampilkan keterampilan gerakan yang menakutkan. Lin maniak yang terkemuka menanggapi dengan masuk akal. Dia memiliki aura tidak menyenangkan yang tidak bergerak seperti gunung, kekuatan luar biasa, esensi sejati yang tak tertandingi, dan secara bersamaan kecepatan tak tertandingi. Dia sama sekali tidak memiliki satu kelemahan. Menghadapi binatang yang tidak biasa, bagaimana seseorang bisa melawannya? Pertarungan di bidang militer menjadi semakin intens, itu gerakan atas melawan gerakan atas. Kecepatan pedang Zhang Guanyu semakin cepat, menjadi semakin cepat dan ganas, dan lampu pedang terjalin ke titik di mana bahkan tetesan hujan pun tidak bisa masuk. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya telah membelah medan militer menjadi beberapa bagian. Batu-batu di bawah kaki Lin Ming sudah rusak sampai tidak bisa dipecahkan lagi, fragmen terbesar adalah seukuran kuku jari tangan. Namun, bahkan di bawah agresi badai pedang yang dahsyat, Lin Ming dengan santai berjalan-jalan seperti sedang berjalan-jalan di taman. Langkahnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam konsep angin, dan tidak mungkin untuk mengetahui lokasinya dengan tepat. Cahaya pedang Zhang Guanyu tampaknya menciptakan jaring silang yang rapat, tetapi selalu ada pukulan pedang pertama dan terakhir. Lin Ming mampu memanfaatkan perbedaan kecil dalam waktu ini, dan gerakannya seperti melewati awan dan air yang mengalir, sangat halus dan sangat lembut. Seolah-olah dia bahkan tidak menghindari pedang itu, tetapi angin pedang yang mendekat akan menerbangkannya. Murongzi menatap dengan ekspresi kosong, matanya melebar. Dia bergumam, tidak mungkin, betapapun sengitnya hewan ternak itu, kemampuan gerakan yang dia pilih hanyalah teknik gerakan dasar. Bagaimana mungkin teknik gerakan dasar memiliki kecepatan seperti itu? Petik 2. Pertanyaan Murongzi juga merupakan pertanyaan Bai Jingyun. Dia juga mengira itu aneh, sejak kapan Lin Ming mempelajari kemampuan gerakan yang sangat tangguh. Tapi saat ini, sebuah suara segar dan menyenangkan berkata, Lin Ming menggunakan teknik gerakan dasar. Murongzi menoleh untuk melihat bahwa yang berbicara adalah Qin Xingxuan. Pada saat ini, Qin Xingxuan melihat ke arah tengah lapangan, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Teknik gerakan pondasi. Tidak mungkin. Murongzi lebih suka dipukuli sampai mati daripada percaya propaganda semacam itu. Dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang teknik gerakan dasar. Gerakan Lin Ming benar-benar berbeda dari teknik gerakan dasar, dan terlebih lagi, akankah teknik gerakan dasar memiliki kecepatan abnormal yang aneh? Tetapi ketika Bai Jingyun mengikuti hal ini yang disebutkan oleh Qin Xingxuan, dia merasakan sedikit penemuan. Dia melihat lagi pada gerakan Lin Ming, dan kulitnya dengan cepat mulai berubah menjadi kengerian yang tak bisa dijelaskan. Ini, benar-benar adalah teknik gerakan dasar. Semua gerakan Lin Ming adalah langkah dari teknik gerakan dasar. Tapi, setiap langkah telah dikurangi hingga batas serendah mungkin, dan kecepatan setiap langkah mendekati batas akhir. Petik 2. Ya, itu dia. Qin Xingxuan mengangguk. Apa yang ditunjukkan Lin Ming sebenarnya adalah teknik gerakan dasar. Yang ditekankan oleh Golden Rock Shattering the Void adalah pemahaman konsep dan revolusi esensi sejati. Tidak ada persyaratan untuk pergerakan yang dibutuhkan. Sederhananya, kemampuan pergerakan yang membutuhkan langkah-langkah tertentu adalah sampah biasa-biasa saja yang dimiliki oleh cabang-cabang. Kemampuan gerakan yang benar-benar hebat semuanya mengandalkan pemahaman konsep. Adapun urutan langkahnya, itu sewenang-wenang, dan seseorang bisa bergerak sesuka hati. Jika kemampuan gerakan ditentukan oleh bagaimana langkah seorang seniman bela diri, maka itu pasti akan menjadi belenggu bagi seniman bela diri itu,
bagaimana mungkin itu bisa menampilkan gerakan seperti melewati awan dan air yang mengalir, di mana gerakan seseorang seperti berjalan santai di halaman. Lin Ming sudah memahami konsep angin, sehingga setiap langkah yang diambilnya diisi dengan keanggunan yang sama. Dia telah memilih teknik gerakan fondasi, hanya untuk menyembunyikan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Di bawah pertempuran kecepatan yang begitu intens, kedua orang itu menghabiskan banyak energi, terutama Zhang Guanyu. Gerakannya lebih besar dan lebih mencolok daripada Lin Ming, dan dia juga yang menyerang. Konsumsi esensi sejati dan kekuatan fisiknya lebih tinggi. Setelah beberapa lusin napas, esensi sejati Zhang Guanyu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada saat itu, Lin Ming mengambil satu langkah ke depan dan mengacungkan tombaknya. Dentang. Ada suara jeruji keras dari logam yang bertabrakan dengan logam, dan Zhang Guanyu tiba-tiba membeku. Pedangnya dipasang di depan tubuhnya, menghalangi tombak Lin Ming. Zhang Guanyu terkejut dan tidak yakin saat dia melihat Lin Ming. Dia baru saja akan memutar lebih banyak esensi sejati dan melepaskan babak baru serangan ofensif, tetapi Lin Ming tiba-tiba menyerang hatinya dengan tombaknya. Dalam pergolakan gerakan cepat seperti itu, kemampuan Zhang Guanyu untuk menghindar seharusnya sangat kuat. Dia seharusnya bisa dengan mudah menghindari tombak seperti Lin Ming menghindari pedangnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tombak Lin Ming tampaknya mengikuti gerakannya dan bergegas menuju hatinya, jadi Zhang Guanyu tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Tapi bagaimana pedang lembut bisa memblokir tombak yang berat? Zhang Guanyu hanya bisa menuangkan sejumlah besar esensi sejati ke dalam bilah pedang, dan hasilnya adalah darahnya dikirim berjatuhan dalam usahanya untuk memblokir tombak, dan aliran tubuhnya dikirim ke gangguan yang menjengkelkan. Dia melihat pergerakan saya. Mustahil. Kemampuan gerakan yang saya pelajari berasal dari teknik gerakan tingkat atas Seven Valleys yang mendalam, Sadoles Acachia. Bukan hanya itu, tapi gerakanku semua tidak menentu, namun tombaknya yang dia kirim menemukanku, bagaimana bisa sebuah tusukan bisa begitu akurat. Zhang Guanyu memiliki rasa frustrasi yang memalukan di dalam hatinya. Titik terkuatnya adalah kecepatannya, tetapi dalam hal kecepatan, dia telah sepenuhnya ditekan oleh Lin Ming. Dia hanya merasa bahwa kemampuan gerakan mempesona yang dia tunjukkan seperti badut dalam sebuah drama, itu semua pekerjaan tidak berguna yang telah dirusak oleh satu dorongan dari Lin Ming. Kamu, bagaimana kamu melakukan ini? Pedangmu membelah angin, jadi angin mengkhianatimu. Lin Ming berkata sambil tersenyum kecil. Setelah memahami konsep angin, Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat gerakan Zhang Guanyu. Selama dia merasakan sensasi angin, dia bisa langsung menilai posisi dan jalur pergerakan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu pasti tidak bisa memahami makna di balik kata-kata Lin Ming. Pipinya berkedut dan dia dengan dingin berkata, hanya beberapa trik yang menyesatkan. Kamu benar-benar membuatku sangat terkejut. Bagus, sangat bagus. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Zhang Guanyu mengulurkan telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Dia memotongnya dengan pedang panjangnya, dan segumpal darah segar meninggalkan tubuhnya dan masuk ke dalam bilahnya. Di saat yang sama, wajah Zhang Guanyu mulai memerah. Dan dari merah kemerahan itu dia berubah menjadi warna batu giok. Lengannya mulai tembus cahaya, seolah-olah ada cahaya di tubuhnya. Kekuatan akasia ilahi. Ini adalah kekuatan akasia ilahi. Mereka yang hadir yang memiliki berbagai pengetahuan segera mengenali metode kultivasi apa yang Zhang Guanyu tunjukkan saat ini. Kekuatan akasia ilahi, 7 lembah yang mendalam. Ini adalah metode kultivasi yang hanya diturunkan ke murid inti, bahkan murid surgawi abode dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat mempelajarinya. Lin Ming dalam bahaya. Petik 2. Kekuatan akasia ilahi,
memiliki esensi sejati yang dalam, dan semua gerakannya seram dan kejam. Setelah Zhang Guanyu menampilkan kekuatan akasia ilahi, itu segera membawa aura aneh. Aura ini tidak kuat, namun ada rasa dingin yang aneh di pinggang dan napas yang terbakar. Itu membuat seseorang mengalami ilusi yang tak terhitung jumlahnya, hampir menyebabkan pikiran jatuh. Sangat tangguh. Para elit muda yang hadir bukanlah orang biasa dengan kemampuan rendah, tetapi tetap saja, menghadapi aura mengesankan yang aneh dari Zhang Guanyu ini, mereka benar-benar dipaksa untuk merangsang esensi sejati di dalam seluruh tubuh mereka untuk hampir tidak menahan serangan aura ini. Hanya melihat aura ini menyebabkan mereka memutar esensi sejati ke seluruh tubuh mereka hampir tidak bisa melawan. Jika seseorang menghadapi serangan Zhang Guanyu secara langsung, bagaimana mereka bisa melawan? Ini adalah kekuatan akasia ilahi. Menghadapi aura aneh Zhang Guanyu, Lin Ming mulai memutar esensi sejati di dalam unit kecil di tubuhnya. Filamen esensi sejati muncul dari tubuhnya dan dengan mudah merobek aura aneh ini, menghancurkannya menjadi nihilitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.